Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila dengan NIM 082. Di sini kita akan membahas materi mengenai analisis deskriptif dan regresi dengan kasus pendapatan pabrik plastik. Nah, di sini sudah ada data yang berkaitan dengan pendapatan pabrik plastik. Langsung saja kita masuk ke data, kemudian klik data analisis, kemudian deskriptif statistik, oke. Selanjutnya kita blok bagian jumlah pegawai, harga gaji pegawai, total pendapatan. Selanjutnya jangan lupa columns, lalu centang label in first row, kemudian output range, summary statistik, kemudian pada output range-nya kita di sini, taruh di sini, kemudian klik OK. Nah, dapat dilihat di sini dari jumlah pegawai, harga gaji pegawai, total pendapatan. Count-nya ada 21. Standar error, median, dapat dilihat di sini. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis regresi. Kita masuk ke data, kemudian data analyze, kemudian regression, klik OK. Kemudian kita blok di bagian, untuk Y-nya kita blok di bagian total pendapatan. Nah, yang X-nya kita blok bagian jumlah pegawai dan harga gaji pegawai. Oke. Kemudian labels jangan lupa. Terus output range, residual, standar. Output range-nya kita taruh di sini. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita analisis R square. Nah, dapat kita lihat di sini analisis dari R square pada output di atas, nilai R square atau R2 adalah sebesar 0,004. Bisa diartikan bahwa variabel jumlah pegawai X1 dan harga gaji pegawai variabel X2 menentukan besaran pendapatan pabrik plastik sebesar 4%. Sedangkan 96% lainnya ditentukan oleh variabel lain di luar model. Variabel-variabel lain dari variabel X1 dan variabel X2. Kemudian kita menganalisis signifikan F. Nah, dapat kita lihat untuk analisis uji F di sini itu bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan itu mempengaruhi variabel dependen. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,5 atau 5%. Jika nilai signifikan F kurang dari 0,05, maka dalam model ini dapat diartikan bahwa variabel independen jumlah pegawai, variabel X1 dan harga gaji pegawai X2 secara simultan mempengaruhi variabel dependen total pendapatan. Dapat kita lihat di sini 0,07 itu kurang dari 0,05 atau 5%. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan menganalisis koefisien intercept jumlah pegawai, harga gaji pegawai.
Intersiptnya 100511118,4, jumlah pegawai 2052344,8877, harga gaji pegawai minus 286738131. Nah, ini sudah saya analisis terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Eh, untuk membuat regresi dengan dua variabel independen, dapat menggunakan persamaan Y sama dengan A ditambah B1 variabel X1 ditambah B2 variabel X2 plus E. Berdasarkan kolom koefisien di atas diperoleh tiga informasi penting, yaitu koefisien intercept, koefisien variabel jumlah pegawai atau variabel X1, dan koefisien variabel harga gaji pegawai atau variabel X2. eh, Sama ya, persamaan umum yang dibuat untuk regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A plus B1 variabel X1 plus B2 variabel X2 plus N. Bisa dihitung menjadi seperti ini. Konstanta atau intercept sebesar 100511185,4 ini artinya jika variabel X1 dan variabel X2 bernilai 0 atau perusahaan tidak menggunakan tenaga pegawai dan tidak mengeluarkan gaji per hari, maka variabel Y penjualan rata-rata per bulan sebanyak 100.511.185 ribu rupiah dengan asumsi variabel di luar eh, X1 dan X2 konstan atau tidak berubah. Nah, atau bisa dihitung persamaan seperti ini. Koefisien B2 sebesar minus 287 menunjukkan bahwa setiap pengurangan 100.000 harga gaji pegawai variabel X2 maka akan memberikan kontribusi pengurangan jumlah penjualan rata-rata tiap bulan sebanyak minus 287 dengan asumsi bahwa eh, jumlah pegawai atau variabel X1 tetap konstan, serta variabel lain selain dalam model juga konstan. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.